Karena itu materi di malam ini adalah materi yang sangat spesial, materi yang diberikan isyaratnya banyak di dalam Al-Quran, materi yang dianggap penting di dalam ayat-ayat Al-Quran, materi yang bahkan Nabi Isa alaihissalam sudah menyampaikan tentang apa yang akan kita bahas ini 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Materi yang bahkan dua orang Nabi, yang satu gelarnya Khalilullah, yang satu gelarnya Dzabihullah, dua-duanya disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi materi yang akan kita bahas di malam ini, 30 generasi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW sudah berdoa kepada Allah tentang apa yang akan kita bahas dalam pertemuan malam ini. Jadi kalau Nabi saja Ibrahim Khalilullah, Ismail Dzabihullah berdoa kepada Allah tentang apa yang akan kita bahas, Nabi Isa alaihissalam berbahagia dengan apa yang akan kita uraikan pada malam hari ini. Beritanya disebutkan valid dalam Al-Quran. Maka siapa kita yang bukan Khalilullah, yang bukan Dzabihullah, yang bukan Ruhullah seperti Isa alaihissalam, kemudian kita tidak merasa bahagia dengan pertemuan di malam hari ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena itu insya Allah malam ini kita akan bahas tentang hikmah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, kenapa materi ini dianggap begitu penting? Sehingga tadi saya uraikan 3 orang Nabi, 3 orang Rasul dengan masa yang berbeda menganggap penting tentang apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, bahkan langsung turun ayat mengisahkannya. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap penting bukan sekedar oleh orang-orang di sekitarannya yang hidup nanti dengan beliau, atau umatnya yang hadir bahkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang paling menarik, sebelum beliau lahir, ini kelahirannya sudah banyak dibahas oleh orang-orang generasi sebelumnya. Bahkan memohon kepada Allah agar bisa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi yang terlahir ini, saking mulia kelahirannya, saking mulia sosoknya, ini mesti lahir di tempat yang paling mulia di muka bumi, tempat paling mulia. Jadi sosoknya mulia, kelahirannya mulia, maka bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar waktunya pun, di tempat lahirnya pun terlahir di tempat yang sangat mulia, tempat paling baik yang ada di muka bumi ini. Maka berdoalah kemudian teman-teman sekalian, 2 orang Nabi sekaligus. Nabi ini begitu saleh, sangat dekat dengan Allah, dan masanya sangat jauh. Bayangkan 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah ada 2 Nabi yang mendoakan langsung kepada Allah tentang kelahirannya. Kalau kelahiran beliau ini tidak penting, mustahil didoakan sebelumnya. Mari kita lihat doanya ini yang diabadikan dalam Al-Quran, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri agak sedikit ke atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ath fihim, berdoa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam setelah tuntas meninggikan bangunan Ka'bah yang hancur bagian atasnya di masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau saya tanyakan kepada bapak dan ibu, siapa yang membangun Ka'bah? Siapa yang bangun Ka'bah? Bukan Nabi Ibrahim. Siapa yang bangun Ka'bah? Bukan Nabi Adam. Ingat, siapa yang bangun Ka'bah? Bukan, wallahu alam. Bukan. Baik, kalau anda tanyakan artinya wallahu alam, Allah yang tahu, tanyakan kepada Allah, ya Allah siapa yang bangun Ka'bah? Dijawab di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Fi'ilnya madhi, lalu madhinya majhul. Majhul bentuknya pasif, tidak diketahui siapa.
Kalimat Qur'annya dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Manusianya pakai nas. Manusia di Quran setidaknya disebut dengan 5 nama. Kadang disebutkan bashar untuk menunjuk pada aspek nafsu. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Begitu diciptakan disebut dengan bashar. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Bashar. Kadang disebut ins untuk menunjuk pada aspek kelembutan, ketampakan dan kenyamanannya. Disandingkan dengan jin, 18 kali pasangan ins dengan jin disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kadang disebut dengan insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran di 43 ayat berbeda, menunjuk pada gambaran aktivitas yang akan dikerjakan oleh manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan surahnya ada, surah ke-76 Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Kadang disebut dengan Bani Adam untuk menunjuk pada asal keturunannya. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Seperti Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Tapi tidak disebutkan nas. An-Nas 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah khusus menunjuk kepadanya. Surah terakhir, surah paling favorit, ya, surah ke-114. Qul a'udzu birabbin. Tidak disebutkan An-Nas kecuali menunjuk pada seluruh manusia tanpa kecuali, semua pengelompokannya, semua sifat sosialnya. Jadi kalau disebutkan An-Nas, itu artinya semua manusia sampai akhir kehidupan, titik terakhir manusia hidup di muka bumi. Nas. Kata Allah, saya buatkan satu tempat, dibuatkan satu rumah untuk semua manusia sampai akhir kehidupan. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun, dibangunkan untuk semua manusia. Lalladzi bi Bakkah mubaraka. Tempatnya ada di Bakkah. Dibaca kemudian dengan huruf turunannya jadi mim Makkah. Makkah, Bakkah dengan kalimat yang sama. Mim dengan ba menunjukkan pemaknaan yang sama. Makkah tempatnya, rumahnya dibangun di wilayah Makkah itu. Itu yang disebut dengan Ka'bah. Baitun. Allah kemudian yang berkehendak membangunnya, kemudian dikenal dengan Baitullah. Jadi Ka'bah itu bukan dibangun oleh manusia, tapi dibangunkan untuk manusia. Paham? Zaman Adam turun, Quran surah kedua ayat 38, paling kanan sebelah atas. Qulna bitu minha jami'a. Adam turun, Hawa turun, turun semuanya ke bumi. Masya Allah, terpisah kemudian. Ada yang mengatakan, kata para sejarawan, Adam turun di wilayah Asia Selatan, dekat ke India sana. Hawa turun kemudian di wilayah sekarang jadi otoritas Saudi, wilayah Jeddah. Disebut dengan Jeddah, katanya nenek, karena nenek pertama manusia turun di wilayah itu. Jadi kalau anda haji atau umrah, nanti mampir ke wilayah Jeddah, ada masjid nanti, Masjid Ar-Rahmah, dikenal dengan masjid terapung. Ya, saya bermohon pada Allah semoga nanti anda yang belum pernah umrah haji dipercepat oleh Allah untuk bisa ke sana. Ya, Masya Allah. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Dari sekarang kumpulkan. Nanti di Jeddah main nanti, ya, ke Laut Merah ada masjid terapung. Dari situ arah lurus, sebelah kiri ada sepeda besar, lurus dikit di perempatan 250 meter, itu ada perempatan, sebelah kanannya ada batu bata warna krem, di situ ada tulisan Makbarah Hawa, kuburannya Sayyidah Hawa. Kata para sejarawan bukan kuburan, tapi nenek pertama turun di situ, tapi kuburannya bukan di situ. Yang paling penting, Adam di Asia Selatan, Hawa di kisaran Saudi sekarang, Jeddah. Keduanya berjalan karena terpisah. Lalu kemudian dari kejauhan satu titik mereka melihat, oh kayaknya kenal itu di situ. Yang satu mengatakan, oh kayaknya saya tahu itu siapa. Pasti akan ketahuan karena belum ada manusia saat itu di muka bumi. Cuma dua orang ini. Baik, mengetahui sesuatu disebut dengan Arafah. Sifat-sifat gerak-geriknya pakai tak di ujungnya, Arafah. Kalau banyak yang diketahui tambah alif dan tak maftuhah di ujungnya, Arafat. Selain kisah tentang awal manasik disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, ada kisah mengatakan kenapa kemudian disebut dengan Arafat, karena disitulah Nabi Adam dengan Hawa berjumpa kembali, naik ke atas bukit. Di bukit itulah kemudian puncak kasihnya muncul, melepas rindunya. Kasih yang rindu yang dalam bahasa Arab disebut dengan Rahmah. Bukit disebut dengan Jabal, sekarang bukit itu disebut dengan Jabal Rahmah. Bertemu keduanya, berkeluarga, kemudian mereka berada di sekitaran Ka'bah. Ka'bah ketika mereka turun sudah ada. Beranak pinak, berkeluarga, sampai Hawa kemudian mengandung. Kandungan ringan sampai berat, Quran surah ke-7 ayat 189.
Kemudian keadaannya mulai melahirkan. Dari melahirkan mulai berkembang generasi laki-laki perempuan. Quran surah keempat ayat pertama. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Nyebar, nyebar, nyebar. Nyebar, menyimpang, diturunkan Rasul pertama bernama Nuh alaihi salam. Begitu Nuh diturunkan, umatnya sulit diajak untuk beriman, malah nantang kepada azab. Bahkan Nuh mengajak untuk bertobat. Turun Qurannya surah Nuh ayat ke-10. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan, ayo tobat, 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 tobat. Allah Maha mengampuni dosa. Tapi sedikit di antara mereka yang mau mendengar kalimat Nuh alaihi salam dan menantang azab. Kalau memang ada azab,